Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melaporkan dari Yayasan Darun Najah dan inilah berita hari ini. Yayasan Darun Najah Kedemungan Gejayan Pasuruan yang dipimpin oleh Dr. Haji Ridwan MAG bekerja sama dengan Kepala Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar acara Focus Group Discussion atau FGD yang membahas perumusan kebijakan kerukunan dan moderasi beragama untuk generasi zilenial. Kegiatan yang bertemakan Gebiar Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerukunan umat beragama. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu 7 Desember 2024 di Aula Ma'had Man 1 Kota Pasuruan. Acara ini bertujuan untuk mengedukasi dan mendorong para guru di tingkat diniyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah sederajat mengenai pentingnya kerukunan antar umat beragama, serta peran moderasi dalam menghadapi tantangan di era digital. Dalam diskusi tersebut, para peserta diharapkan dapat merumuskan strategi untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan menghormati perbedaan antar generasi muda, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dr. Haji Ridwan MAG yang juga merupakan Ketua Yayasan Darun Najah menyampaikan bahwa generasi Z harus diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kerukunan dan pentingnya saling menghargai di tengah keberagaman. Ia menambahkan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga harus diperkuat untuk kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah. Nah, kegiatan ini diselenggarakan di Kota Pasuruan yang bertepatan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pasuruan. Kemudian tujuan kegiatan ini sebenarnya adalah ingin membuat sebuah usulan kebijakan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Pusat Kerukunan Umat Beragama, bagaimana cara mendidik atau cara mempola pendidikan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama pada generasi Z. Dan perlu kami sampaikan bahwa output kegiatan ini adalah adanya rekomendasi kebijakan yang berupa policy brief yang akan diusulkan kepada Kementerian Agama mendasarkan rekomendasi dan masukan-masukan dari peserta, dan nanti akan diramu menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah dokumen naskah kebijakan yang diberikan kepada Kementerian Agama. Ini diharapkan agar bisa ditindaklanjuti dengan usulan-usulan kami untuk ke depan, karena menangani atau mendidik atau memberikan pendidikan terkait moderasi beragama dan kerukunan ini tidak cukup dilakukan oleh 1-2 orang atau Kementerian Agama sendiri, akan tetapi harus ada kebijakan secara umum ya, yang kira-kira yang pas untuk mendidik mereka itu menggunakan pola seperti apa. Acara ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak dengan harapan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat moderasi beragama di kalangan generasi muda, terutama dalam menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, Haji Muhammad Atib Abdul Somad MAG MID PhD, yang turut hadir via Zoom dalam acara ini menekankan pentingnya pembentukan karakter generasi muda yang memiliki wawasan luas tentang toleransi dan kebinekaan. Menurutnya, kegiatan seperti FGD ini menjadi platform strategis untuk menyatukan pandangan dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi tantangan kerukunan beragama, terutama di kalangan pelajar dan generasi Z yang semakin terhubung dengan dunia digital. Kita perlu memastikan bahwa generasi muda tidak hanya memahami keberagaman sebagai sebuah kenyataan, tetapi juga sebagai kekuatan yang harus dijaga. Pendidikan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama adalah kunci membangun masyarakat yang harmonis, ujar Kepala Moderasi Beragama dalam sambutannya. Selain diskusi mendalam tentang kebijakan moderasi beragama, FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Maulana Malik Brahimalang, Dr. Haja Ifat Maimunah MPD, serta Senior Researcher CSPS Dosen Psikologi Perdamaian UM, memberikan wawasan dan perspektif baru mengenai bagaimana mengimplementasikan konsep kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam masyarakat luas. Para peserta sangat antusias mengikuti jalannya acara, mengajukan berbagai pertanyaan terkait strategi praktis dalam membangun kerukunan antar umat beragama.
Melalui kegiatan ini, Yayasan Darun Najah dan Kementerian Agama berharap dapat memfasilitasi terciptanya lingkungan yang lebih toleran dan damai, khususnya bagi generasi muda yang akan menjadi pimpinan di masa depan. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami perbedaan, tetapi juga mampu mengelola dan merayakannya. Di akhir acara, kegiatan ini menghasilkan beberapa rumusan rekomendasi yang bisa dijadikan rumusan kebijakan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan pendidikan kerukunan dan moderasi beragama bagi Gen Z. Hasil FGD ini diharapkan para peserta dapat membawa ilmu yang didapatkan dari FGD ini kembali ke sekolah masing-masing untuk diterapkan dalam keseharian demi terciptanya generasi muda yang lebih moderat dan toleran dalam menghadapi keberagaman. Demikian liputan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.